Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Reva Maulidia dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita atau mitos yang berkembang di daerah saya. Simak videonya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang mitos Dewi Rengganis di Pemandian Patemon. Sebelum mulai bercerita, di sini saya akan memberitahu kalian tentang Pemandian Patemon. Karena saya yakin pasti banyak di antara kalian yang belum tahu. Pemandian Patemon merupakan sebuah tempat wisata yang berada di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Nah, nama Patemon sendiri berasal dari kata katemon dalam bahasa Madura yang berarti bertemu. Tempat ini dipercaya menjadi tempat bertemunya Dewi Rengganis dan Andi Sose. Mungkin beberapa dari kalian, terutama yang tinggal di daerah Jember, sudah mengetahui atau tidak asing dengan kisah Dewi Rengganis. Nah, pemandian tertua di kota penghasil tembakau ini menjadi saksi bersatunya cinta Dewi Rengganis dan Andi Sose. Andi Sose merupakan seorang pangeran dari Makassar. Konon katanya sebelum berubah menjadi tempat wisata, Pemandian Patemon dulunya adalah sebuah telaga yang sering dipakai oleh Dewi Rengganis untuk mandi dan bermain. Nah, kisah ini dimulai ketika Andi Sose dikatakan sering lewat di atas telaga Dewi Rengganis. Saat itu, Dewi Rengganis yang sedang mandi di telaga merasa Andi Sose sedang mengintipnya. Padahal sebenarnya Andi Sose tidak ada niatan sama sekali untuk mengintip Dewi Rengganis saat mandi. Nah, kebetulan jalan yang dilewatinya berada tepat di atas telaga. Kesalahpahaman ini membuat Dewi Rengganis marah besar. Ia merasa bahwa privasinya telah dilanggar. Mengetahui hal itu, Andi Sose turun untuk menemui Dewi Rengganis dan harus menghadapi kemarahan sang Dewi. Nah, sang pangeran pun menjelaskan kepada Dewi Rengganis bahwa ia tidak ada niatan untuk mengintip Dewi Rengganis. Merasa penasaran dengan putri cantik di hadapannya itu, Andi Sose mulai menanyakan tentang jati diri sang Dewi. Ia memberanikan diri untuk bertanya, dan sang Dewi hanya menjawab dengan menyebutkan namanya Rengganis. Namun, dilihat dari penampilannya, Andi yakin Rengganis bukan orang sembarangan. Setelah berulang kali bertanya, sang pangeran tetap tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sang Dewi hanya menyebutkan dirinya adalah Rengganis. Akan tetapi, Dewi Rengganis mengatakan pada Andi Sose bahwa ia dapat mengetahui siapa dirinya jika pria itu naik ke Argopuro. Daerah kekuasaan Dewi Rengganis disebut sangatlah luas, yakni dari Pati sampai telatah Argopuro. Maka tidak heran jika Andi Sose dapat dengan mudah mengetahui siapa sosok wanita yang ditemuinya di telaga saat ia naik ke Argopuro. Sebenarnya, semua orang di sana tentu tahu siapa Dewi Rengganis sebenarnya. Sejak saat itu, sang pangeran tidak pernah merasa canggung ketika melintas di atas telaga. Andi Sose bahkan mulai berani untuk mengunjungi sang Dewi saat wanita jelita itu berendam di telaga. Pertemuan inilah yang membuat keduanya saling jatuh hati. Pangeran Ratmaja yang saat itu juga menaruh hati pada Dewi Rengganis mengetahui hal tersebut langsung naik pitam. Ia tidak terima dan menentang hubungan Andi Sose dan Dewi Rengganis. Pria yang juga menaruh hati pada sang Dewi menantang Andi Sose dalam perkelahian. Pangeran Ratmaja dikatakan kalah dalam perkelahian tersebut dan mati. Konon katanya jasadnya dikuburkan di sebuah makam yang berada di belakang Pemandian Patemon. Andi Sose yang berhasil memenangkan perkelahian itu dapat dengan mudah melancarkan jalannya untuk mendapatkan Dewi Rengganis. Keabadian cinta mereka kemudian memunculkan mitos di kalangan masyarakat bahwa para pengantin baru yang mandi atau berendam di Pemandian Patemon cintanya akan abadi. Di samping itu semua, Pemandian Patemon terkenal dengan airnya yang jernih dan bersih. Air tersebut diyakini berasal dari danau taman hidup dan dipercaya memiliki khasiat untuk penyembuhan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mitos Dewi Rengganis dan Andi Sose di Pemandian Patemon. Semoga video ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.